Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kalian lagi pada ngapain semua, Wak? Apa ada di antara kalian yang asalnya dari Jepara nih? Kalau kita melihat sejarah jauh ke belakang, Wak, kita tahu bahwa Jepara menyimpan banyak sekali kisah historis yang luar biasa. Coba sebutin, siapa pahlawan nasional yang asalnya dari Jepara? Siapa? Aku yakin pasti banyak di antara kalian yang menjawab R.A. Kartini, Wak. Ya kan? Betul. Selain R.A. Kartini, Wak, Jepara ini juga punya pahlawan perempuan yang sosoknya dianggap sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan kemandirian. Siapa dia? Seperti yang sudah aku tulis di judul, malam ini aku akan bercerita tentang Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat ini hidup di sekitar abad ke-15 sampai 16 Masehi pas Nusantara masih berbentuk kerajaan, Wak. Pada masa itu, Ratu Kalinyamat ini berhasil memimpin Jepara hingga menjadi salah satu kerajaan dengan armada militer paling tangguh di dunia loh, Wak. Di bawah komando Ratu Kalinyamat, armada militer mereka ini dengan gagah berani melawan penjajah Portugis. Meski Portugis punya teknologi yang lebih maju nih, Wak, ya, pas mereka ngelihat pasukannya Ratu Kalinyamat ini, Portugis sampai keguncang mereka, Wak. Kok bisa, Nat? Nah, penasaran kalian kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kisah hidup Ratu Kalinyamat tidak bisa dilepaskan dari sejarah kerajaan Demak, yaitu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Nah, kerajaan ini berpusat di kota Demak yang termasuk dalam wilayah pesisir utaranya Jawa Tengah. Pendirinya bernama Raden Fatah yang merupakan anak dari Raja Brawijaya V atau Raja Majapahit yang terakhir. Nah, sebagai Sultan Demak pertama, Wak, Raden Fatah ini memimpin kerajaan Demak selama 40 tahun sampai Raden Fatah wafat pada tahun 1518 dan tahta kerajaan Demak pun berpindah ke menantunya yang bernama Patiunus atau Sultan Demak II. Tapi kepemimpinan Patiunus nggak bertahan lama, Wak. 3 tahun kemudian di tahun 1521 Patiunus meninggal dunia dalam peperangan melawan Portugis yang ada di Malaka. Akhirnya sejak saat itu tahta kerajaan Demak ini pun jatuh ke tangan anaknya Raden Fatah yang bernama Sultan Trenggana atau Sultan Trenggono atau Sultan Demak III. Nah, di masa kepemimpinan Sultan Trenggana, Wak, kerajaan Demak berhasil mencapai puncak kejayaannya. Pada masa itu Sultan Trenggana ini memperluas lagi wilayah kekuasaannya ke seluruh penjuru Jawa, Wak. Di Jawa Barat mencakup wilayah Sunda Kelapa, Pajajaran dan seluruh Pasundan. Di Jawa Timur mencakup wilayah Tuban, Madiun, Blitar, Lamongan dan sisa-sisa kerajaan Majapahit di Daha atau Kediri. Terus sementara di Jawa Tengah, salah satu wilayah kekuasaan kerajaan Demak yang paling krusial